Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membagikan kembali informasi berkaitan seleksi guru ASN P3K tahun 2021 oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. Nah, jadi langsung saja alur tahapan seleksi yang harus kita lalui untuk menjadi ASN melalui program P3K adalah yang pertama melakukan pendaftaran oleh peserta. Kemudian setelah pendaftaran dilakukan, verifikasi administrasi dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, ini ada kategori pendaftar yang diperbolehkan mendaftar melalui program P3K. Yang pertama adalah honor negeri dengan sertifikat atau kualifikasi linier dan tersedia formasi di sekolahnya. Nah, untuk guru ini diharuskan mendaftar di sekolah tempat dia bertugas, dapat mengikuti tes 3 kali, dapat merubah pilihan apabila formasi sudah terisi pada tes sebelumnya. Nah, kemudian guru honorer ini melakukan atau seleksi tes melalui uji pertama. Terus yang kedua ada guru honorer negeri dengan sertifikat atau kualifikasi atau kualifikasi linier tapi tidak tersedia formasi di sekolahnya. Nah, ini tidak tersedia nih, dia honor negeri namun formasinya ternyata tidak ada di sekolahnya. Maka pada kasus ini guru ini boleh atau berhak mengikuti tes 3 kali atau ujian 3 kali dan dapat memilih formasi yang kosong. Jadi boleh memilih formasi di sekolah lain yang kosong. Kemudian ada honorer pada sekolah swasta dan lulusan PPG. Nah, ini tidak mengikuti ujian pertama. Hanya dapat mengikuti tes atau ujian kedua dan ketiga dengan memilih sekolah yang belum terisi formasinya. Karena kalau sudah terisi pasti diisi oleh guru honor yang bekerja di sekolah tersebut. Nah, kemudian kalau ada formasi kosong dilakukan berdasarkan perankingan penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, setelah semua kategori pendaftar ini mendaftar, maka untuk guru honorer negeri dan honorer negeri dengan sertifikat kualifikasi linier ini mengikuti tes atau ujian pertama. Guru di sekolah A mendaftar di sekolah A. Jadi ini untuk yang guru honorer ini. Dia honor di situ, daftarnya di situ juga, nggak boleh di sekolah lain. Beda kasus nomor 2 ini tadi. Karena di sekolahnya tidak ada formasi, dia boleh daftar di sekolah lain. Nah, kemudian ketika ujian pertama atau seleksi pertama ini tidak lulus tes, maka peserta ini boleh memilih formasi yang belum terisi di sekolah lain. Nilai passing grade 1 diambil, dipertimbangkan kembali. Nah, kemudian dia mengikuti tes kedua atau ujian kedua. Formasi ini tersedia bagi yang belum terisi pada tahap 1. Jadi kalau pada tahap 1 ini ada yang masih belum terisi, maka boleh diisi pada ujian tes kedua. Nah, ini terbatas dalam satu daerah kewenangan. Kemudian kalau tes kedua ini masih nggak lulus juga, maka diperbolehkan tes pada ujian ketiga. Namun tetap pada formasi yang sudah kosong atau masih kosong. Nah, nilai passing grade 1 dan 2 dipertimbangkan kembali. Jadi kalau kalian itu masuk nilai passing grade nomor 1 dan 2 itu dapat menjadi pertimbangan untuk diterima melalui ASN program P3K. Nah, kalau pengisian formasi masih kosong, nah ini cara optimalisasinya peserta luar daerah boleh mengikuti atau mengisi kekosongan tersebut sebagai bentuk pemerataan dari pemetaan pendidikan Indonesia. Jadi seperti itu alur seleksi dari perekrutan ASN melalui program P3K bagi guru honorer. Karena perlu teman-teman ketahui, untuk tahun 2021 tidak ada penerimaan PNS guru, melainkan perekrutan ASN guru melalui P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, untuk pembiayaan pelaksanaan ujian P3K ini
seluruh pelaksanaan ujian P3K ini dibiayai oleh Kemendikbud, jadi tidak perlu khawatir mengeluarkan uang sendiri, kecuali transportasi yang teman-teman gunakan untuk menuju tempat tes. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.